Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ana Widya-Dwijana, NIM 1832, akan menjelaskan perencanaan puskesmas dengan keharmonisan Zen Living. Jadi saya akan menjelaskan temanya terlebih dahulu, yaitu tema dari puskesmas ini adalah modern tropis, karena wilayah dari Indonesia tersendiri adalah memiliki iklim tropis. Karena tujuan kami membangun puskesmas ini adalah untuk puskesmas masa kini dan masa depan, maka dari itu tema yang kami pilih adalah modern tropis. Untuk konsepnya yaitu Zen Living, yang dimana konsep Zen Living adalah menghadirkan puskesmas yang sederhana dan secara psikologis dapat membawa suasana tenang bagi pasien, yang dimana kita ketahui untuk kesehatan tidak hanya dibutuhkan pengobatan, tetapi dari pikiran yang sehat, yang jernih pun dapat membantu kesehatan kita secara mental, yaitu psikologis kita itu sendiri. Untuk konsep zoningnya itu ada makro dan mikro. Untuk makronya dapat dibagi menjadi semi-public, private, dan public. Lalu pada lantai 1 untuk publiknya yang berwarna hijau ada poli umum, poli KIA, poli KB, poli lansia, ruang farmasi, ada ruang pendaftaran, dan reka medik, ada pesatpam, kamar mandi umum, ruang tunggu, loket pembayaran, parkiran roda 2 maupun roda 4, area yoga, dan tempat suci. Untuk semi publiknya adalah UGD, ada ruang persiapan persalinan, ruang rawat pasca persalinan, ruang tindakan, dan kamar mandi poliki. Untuk private-nya ada garasi ambulans dan puskesmas keliling, lalu ada genset, ruang genset. Untuk di lantai 2, publiknya ada poli gigi, poli imunisasi, poli tumbuh kembang anak, poli jiwa, ada ruang QA yaitu untuk edukasi atau sosialisasi, ada ruang jaga, ada kamar mandi umum, area bermain anak. Lalu untuk semi publiknya ada ruang AC, ruang pemeriksaan khusus, ruang rawat inap kelas 1 dan 2, lalu ada kamar mandi rawat inap itu sendiri. Untuk private-nya ada dapur, laboratorium, ruang sterilisasi, ruang kepala puskesmas, ruang rapat, gudang, kamar mandi pengelola, ruang administrasi, dan ruang cuci. Untuk konsep entrance-nya ini karena temanya adalah modern tropis, saya menggunakan bentuk yang sederhana, dan pada entrance ini saya menggunakan two gate system, yang di tengah-tengahnya ada pesatpam, sehingga satpamnya itu harus ada 2 untuk mengawasi di pintu masuk dan pintu keluar, agar memudahkan sirkulasi untuk pengendara yang masuk maupun keluar. Untuk materialnya saya menggunakan material kayu, beton, roster, dan kaca. Untuk konsep bentuk dan pola masanya adalah klaster, yang dimana pola masa klaster adalah mengelompokkan suatu fungsi sesuai jarak, bentuk, dan pengelompokan yang sama. Untuk bentuk masanya diambil dari beberapa bentuk geometri yang terdiri dari kubus dan balok. Dari penggabungan bentuk tersebut dapat membentuk sebuah bentuk massa bangunan menjadi suatu kesatuan. Untuk konsep sirkulasinya ada 2, yaitu internal dan eksternal. Jika dari eksternalnya, jika kita masuk dari pintu masuk, lalu parkir, roda 2 dan roda 4, lalu atau untuk ambulansnya, lalu kita bisa masuk ke dalam puskesmasnya. Lalu untuk di bagian internalnya dari ruang tunggu, kita bisa mendaftar terlebih dahulu, lalu menunggu panggilan. Setelah itu kami dapat menuju ke ruangan-ruangan yang ditujukan. Setelah itu kita
bisa menerima resep dokter, lalu melakukan pembayaran. Begitupun untuk sirkulasi ke lantai 2 itu ada dua, ada dari tangga dan dari ram. Ram diperuntukkan bagi yang menggunakan kursi roda maupun yang pasca persalinan yang menggunakan bed atau kursi roda. Untuk konsep ruang luarnya ada hardscape dan softscape-nya. Hardscape-nya terdiri paving block dan terasokot palimanan. Lalu ada tanaman hiasnya, ada bunga Kamboja, Jepang dan agave. Lalu pohon perindangnya ada rumput, pohon Kamboja dan pohon Tanjung. Untuk konsep fasad bangunannya, karena temanya ini adalah modern tropis, jadi konsepnya adalah bentuknya simple, sederhana, tapi tetap mengesankan aura iklim tropisnya. Untuk ruang dalamnya bisa dilihat banyaknya bukaan sehingga sirkulasi udara maupun cahaya itu dapat membuat pasien itu menjadi lebih tenang, atau penghuni yang ada di sana itu jadi lebih tenang dan tidak ketakutan untuk menuju ke puskesmas seperti itu. Untuk strukturnya ada substruktur, saya menggunakan bore pile. Untuk superstrukturnya kolom 30x30. Untuk upper strukturnya menggunakan baja ringan. Untuk limbah cairnya ada domestik, klinis, lain-lain, dan laboratorium, yang dimana dibawa ke bak penampungan. Laboratoriumnya sebelum ke bak penampungan, ke pengolahan fisika dan kimia, lalu melalui proses pengolahan biologis langsung disinfeksi, lalu dibuang ke saluran umum. Untuk utilitas listriknya ada listrik PLN, ada juga menggunakan genset. Untuk air bersihnya menggunakan PDAM dan ground tank. Lalu untuk air kotornya yaitu langsung ke PSPD setelah dari bak peresapan. Untuk sampahnya ada pemisahan antara non medis dan medisnya. Ini untuk blok plan lantai 1, blok plan lantai 2. Side plan-nya saya menggunakan atap sedikit atap limas. Untuk denahnya, ini untuk layout plan. Ini adalah denah lantai 1, yang dimana ini adalah ruang tunggu, ruang pendaftaran dan rekam medik, ruang pembayaran, toilet umum, lalu ada apotek, ramnya, ruang tindakan, UGD, dan poli-polinya. Lalu di sini ada ruang persiapan persalinan, lalu langsung menuju ke persalinan, lalu pasca persalinan. Di sini adalah ruang yoga, dan ini adalah tangganya. Ini ram untuk pasien. Ini untuk lantai 2-nya. Ini ada gudang, ruang cuci, dapur, tumbuh kembang anak, area bermain. Ini adalah poli untuk imunisasi. Lalu ini adalah area staffnya. Sini juga. Lalu di sini ada ruang QA-nya, dan di sini adalah ruang rawat inapnya. Ini untuk tampak depan, tampak samping, potongan AA yaitu memanjang, memendek. Untuk detail arsitekturnya saya menggunakan kanopi pada bagian depan UGD, yaitu terdiri trial holo 40x40, kaca tebal 5 mm, dan baja WF. Ini untuk eksteriornya, dan ini untuk interiornya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya silahkan menyaksikan 3D animasi dari saya. Terima kasih.